Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, pertama sekali yang saya hormati Bapak Fasil, Bapak Imam Purhadi, dan juga Bapak PP, Pak Indra. Selanjutnya yang saya hormati juga seluruh rekan-rekan, Bapak Ibu guru, Bapak guru hebat, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 11 pada ruang kolaborasi ini. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 tentang konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Fasilitator dan pengajar praktek. Sebagai fasilitator CGP Bapak Imam Purhadi pada kelas 11 M43, kemudian pengajar praktek dari kelompok 2 Bapak Indra Saputra yang sama-sama kita hormati. Adapun anggota kelompok kami yaitu Pak Patri Ramadan dari SMA Negeri 1 Portibi, kemudian saya sendiri Arif Rusman dari SMK Negeri 1 Batangonang, Bapak Amiran Rambe dari SDN 101 480 Aik Haruaya, kemudian Ibu Borlian Saida Lubis dari SD Negeri 710 Huteurat, kemudian Ibu Ade Irma Suryani dari SDN 101 710 Napahalas, dan juga Ibu Nurma Hari Siregar dari SDN 100 840 Sigalagala. Soal yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum kita masuk pada sosiokultural kultural dari daerah Padang Lawas Utara, di sini saya akan melihat definisi dari sosiokultural itu sendiri. Jadi sosiokultural didefinisikan sebagai gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu, yang di dalamnya juga mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dalam suatu kelompok tertentu. Menurut hasil diskusi kelompok kami, bahwa kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di Kabupaten Padang Lawas Utara, yang pertama kami mengambil Marcia Lapari, kemudian yang kedua Mar PGPG dan Martahi. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama Marcia Lapari. Apa itu Marcia Lapari? Marcia Lapari adalah merupakan budaya atau tradisi di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur yang diteruskan dari generasi ke generasi. Marcia Lapari merupakan budaya lokal yang dimiliki masyarakat Padang Lawas Utara, yang umumnya dipakai dalam pengelolaan sawah ataupun kebun mereka. Marcia Lapari berasal dari dua suku kata, yaitu alap yang berarti panggil dan ari yang berarti hari, kemudian ditambah kata awalan mar yang berarti saling, sementara si adalah kata sambung yang kemudian menjadi kata Marcia Lapari yang dapat diartikan saling menjemput hari. Dari kegiatan Marcia Lapari ini terlihat bahwa pekerjaan yang sulit akan terasa lebih ringan apabila dikerjakan secara bersama-sama. Kegiatan Marcia Lapari ini masih dapat bertahan sampai sekarang di daerah Padang Lawas Utara karena masyarakatnya masih memegang teguh nilai-nilai budaya yang ada dalam tradisi ini. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Marcia Lapari menurut kelompok kami, yang pertama adalah gotong royong, kemudian kebersamaan, persaudaraan, dan persatuan. Yang kedua, sosiokultural yang kami pilih adalah Martahi dan Mar PGPG. Martahi yaitu satu istilah yang terdapat dalam bahasa daerah masyarakat Padang Lawas Utara, yang artinya sama dengan bermusyawarah untuk memufakatkan sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan acara-acara pesta, terutama dalam pesta adat. Tradisi Mar PGPG merupakan bentuk kerjasama sosial untuk membantu sesama masyarakat di daerah Padang Lawas Utara dalam melaksanakan upacara perkawinan.
Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Martahi dan Mar-PGPG menurut hasil kelompok kami, yang pertama adalah nilai keagamaan, kemudian nilai sosial, dan juga nilai ekonomi. Kita kaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Padang Lawas Utara, sebuah kabupaten di Sumatera Utara, memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, seperti semangat gotong royong, musyawarah, penghargaan terhadap kearifan lokal, religiusitas, kesadaran terhadap kelestarian alam dan budaya, dan masih banyak lainnya. Soal kedua, mengkontekstualisasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kearifan budaya lokal Padang Lawas Utara untuk penguatan karakter murid. Berikut kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kearifan budaya lokal Padang Lawas Utara untuk penguatan karakter murid. Yang pertama, gotong royong dan musyawarah. Nilai gotong royong dan musyawarah yang kuat dalam budaya Padang Lawas Utara dapat diimplementasikan dalam pembelajaran melalui kegiatan kelompok, proyek bersama, dan diskusi kelas. Murid didorong untuk bekerja sama, saling membantu, dan menyampaikan pendapatnya dengan sopan dalam proses belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya kerjasama dan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua, penghargaan terhadap kearifan lokal. Kekayaan budaya lokal Padang Lawas Utara seperti seni tari, musik, dan tradisi lisan dapat diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran. Murid kita ajak untuk mempelajari dan memahami budaya lokalnya sehingga mereka dapat menghargai identitas budayanya dan menjadi bagian dari komunitasnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya menghargai kearifan lokal dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga, rasa cinta tanah air dan patriotisme. Semangat cinta tanah air dan patriotisme yang tinggi dalam masyarakat Padang Lawas Utara dapat ditanamkan dalam diri murid melalui berbagai kegiatan, seperti upacara bendera, ceramah kebangsaan, dan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah. Murid kita dorong untuk memahami sejarah bangsanya, menghargai para pahlawan, dan memiliki rasa cinta tanah air yang kuat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya menanamkan nilai cinta tanah air dalam pendidikan. Kemudian yang keempat, religiusitas. Nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Padang Lawas Utara dapat diajarkan kepada murid melalui pendidikan karakter dan moral. Murid kita dorong untuk memahami nilai-nilai agama dengan baik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai agama. Yang kelima, kesadaran terhadap kelestarian alam. Hubungan erat masyarakat Padang Lawas Utara dengan alam dapat diwujudkan dalam pendidikan lingkungan. Murid diajak untuk memahami pentingnya menjaga kelestarian alam melalui berbagai kegiatan, seperti menanam pohon, membersihkan lingkungan, menjaga kebersihan sungai. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya pendidikan lingkungan. Kesimpulan, dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual dan memadukannya dengan kearifan budaya lokal Padang Lawas Utara, kita harapkan pendidikan di daerah ini dapat menghasilkan murid-murid yang memiliki karakter yang kuat, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Murid-murid ini diharapkan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berwawasan kebangsaan, berakhlak mulia, dan berkontribusi untuk kemajuan daerah dan negara. Soal nomor 3. Sepakati satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Baik Bapak Ibu, dari dua sosiokultural yang kami pilih,
yaitu Marsyalapari dan Marpege-Pege serta Martahi tadi, maka penerapan nilai gotong royong dan musyawarah untuk penguatan karakter murid di Padang Lawas Utara lah yang kami utarakan. Karena pada prinsipnya, baik Marpege-Pege, Martahi, dan Marsyalapari adalah nilai luhur gotong royong yang paling kuat dari sosiokultural tersebut. Berdasarkan pemahaman kami, salah satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang paling relevan dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Padang Lawas Utara dan dapat diterapkan untuk menebalkan laku murid di kelas atau sekolah adalah nilai gotong royong dan musyawarah. Kenapa? Yang pertama adalah nilai yang berakar kuat. Gotong royong dan musyawarah merupakan nilai-nilai yang tertanam secara mendalam dalam budaya Padang Lawas Utara. Masyarakat setempat memiliki tradisi kuat untuk saling membantu dan menyelesaikan masalah bersama melalui musyawarah. Kemudian yang kedua, kesesuaian dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai gotong royong dalam musyawarah sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan kemerdekaan dan demokrasi. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya kerjasama dan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama, serta mendorong peserta didik untuk aktif berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang ketiga, manfaat untuk penguatan karakter. Penerapan nilai gotong royong dan musyawarah dalam pembelajaran dapat membantu murid untuk mengembangkan berbagai karakter positif seperti kerjasama, komunikasi, toleransi, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Bagaimana cara penerapannya? Yang pertama, kegiatan kelompok. Kita sebagai guru dapat mendorong murid untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan proyek kelompok. Hal ini dapat membantu murid untuk belajar berkomunikasi, bertukar ide, dan menyelesaikan masalah bersama. Kemudian bisa juga kita terapkan dalam bentuk diskusi kelas. Guru dapat mengadakan diskusi kelas untuk membahas berbagai topik. Murid kita dorong untuk aktif berpartisipasi, menyampaikan pendapatnya, dan mendengarkan pendapat orang lain. Seterusnya, kita juga bisa menerapkannya dalam bentuk musyawarah kelas. Kita sebagai guru dapat mengadakan musyawarah kelas untuk mengambil keputusan bersama tentang berbagai hal, seperti peraturan kelas, kegiatan ekstrakurikuler, dan perayaan hari besar. Kemudian, penerapannya juga bisa melalui kegiatan gotong royong. Kita dapat mengajak murid untuk melakukan kegiatan gotong royong di sekolah atau lingkungan sekitar. Hal ini dapat membantu murid untuk belajar bekerja sama, saling membantu, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kesimpulan, penerapan nilai gotong royong dan musyawarah dalam pembelajaran di Padang Lawas Utara dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk menebalkan laku murid dan membangun karakter yang kuat. Nilai-nilai ini sejalan dengan konteks lokal sosial budaya di daerah tersebut dan memiliki manfaat yang besar untuk pengembangan karakter murid. Dengan penerapan yang tepat dan konsisten, kita harapkan nilai gotong royong dan musyawarah dapat menjadi landasan bagi murid-murid di Padang Lawas Utara untuk menjadi individu yang berkarakter mulia, bertanggung jawab, dan siap berkontribusi untuk kemajuan daerah dan negara. Demikian Bapak Ibu, hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga bisa menambah cakrawala kita tentang sosiokultural yang ada di Padang Lawas Utara yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sampai jumpa dan salam bahagia. Terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.